Selamat pagi dan selamat datang di sesi pemaparan teknis operasional. Modul ini adalah cetak biru kemurnian nira, sebuah standard operating procedure (SOP) untuk stasiun pemurnian di pabrik gula, baik sistem sulfitasi maupun sistem karbonatasi. Di dalam ekosistem pabrik gula, proses pemurnian adalah benteng pemisah mutlak antara komponen kotoran dan nira murni. Kegagalan di stasiun ini akan menciptakan efek domino yang menggagalkan efisiensi kristalisasi di stasiun hilir. Tujuan utama kita hari ini sangat spesifik, mengendalikan debit, suhu, dan reaksi kimia secara absolut guna menghasilkan nira jernih yang memenuhi standar kualitas tertinggi. Keunggulan teknis tidak akan berjalan tanpa akuntabilitas manusia. Struktur komando kita berbasis pada pilar tanggung jawab yang ketat. General Manager memegang tanggung jawab penuh atas seluruh ekosistem pemurnian sesuai pedoman korporat. Di bawahnya, manajer teknik dan pengolahan wajib menjamin kesiapan seluruh infrastruktur mesin. Pada level operasional harian, asisten bertugas memastikan setiap parameter teknis dieksekusi tanpa deviasi. Dan di garis depan, mandor adalah eksekutor lapangan yang memastikan rutinitas operator dan perawatan mesin berjalan presisi sesuai jadwal. Kita tidak mengelola apa yang tidak bisa kita ukur. Perhatikan dashboard KPI berikut. Untuk stabilitas reaksi awal, pH nira defekator harus dijaga ketat di area optimal 8,5 hingga 9,5. Reaksi keseimbangan asam basa akhir dikawal oleh indikator pH nira sulfitator. Parameter final nira jernih ditargetkan pada suhu stabil 100 derajat Celcius dengan tingkat kekeruhan atau turbidity minimal di bawah 50 NTU. Di sisi pengelolaan limbah, kita memiliki dua indikator residu. Pol, blotong, harus ditekan seminimal mungkin untuk mencegah kehilangan gula terikut. Sementara kadar zat kering harus optimal untuk memastikan kualitas filter kick yang baik. Pabrik kita mengoperasikan dua jalur pemurnian dengan karakteristik reaksi yang berbeda. Metode sulfitasi mengolah nira mentah dari gilingan menggunakan agen kimia susu kapur dan gas SO2 dengan puncak pemanasan ekstrim di angka 105 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius menggunakan rotary vacuum filter untuk menghasilkan nira jernih. Sebaliknya, metode karbonatasi adalah proses refinery berbahan baku gula A direaksikan dengan gas CO2 beroperasi pada suhu yang lebih rendah, yakni 65 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, dan disaring menggunakan tekanan tinggi pada filter press untuk menghasilkan cairan murni atau clear liquor. Mari kita bedah anatomi sulfitasi. Titik nol dimulai dari penimbangan absolut nira mentah menggunakan timbangan bolognya atau flow meter, seringkali diiringi penambahan enzim atau biosida. Nira kemudian dipompa ke pemanas pendahuluan 1 untuk menaikkan entalpi awal ke target 70 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Proses netralisasi kimiawi dimulai di sini. Pada defekator 1, kita menginjeksikan susu kapur hingga mencapai pH netral 7.0 sampai 7.2. Proses ini segera dilanjutkan ke defekator 2 dengan penambahan kapur lanjutan hingga nira mencapai kondisi basa pada pH 8.5 sampai 10.5 yang berfungsi krusial untuk mengikat inti endapan secara maksimal. Setelah pengendapan awal terbentuk, nira dialirkan ke tangki sulfitator. Di sini, injeksi gas SO2 bekerja ganda, menetralkan kelebihan kapur dan memucatkan pigmen warna nira. Cairan kemudian dihantam dengan pemanasan puncak di pemanas pendahuluan 2 pada suhu 105 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Untuk mencegah turbulensi di clarifier, nira dilewatkan pada flash tank guna melepaskan gelembung udara yang terperangkap. Di dalam clarifier, penambahan flokulan akan memisahkan nira kotor yang mengendap dengan nira jernih yang dialirkan ke clear juice tank. Residu kotoran kemudian dipulihkan kandungan gulanya melalui rotary vacuum filter. Beralih ke sistem refinery atau karbonatasi. Ini adalah zona presisi tinggi. Proses bermula di tangki remelter, di mana gula A dilarutkan dengan kondensat, dipertahankan pada suhu 65 derajat Celcius dengan target Brix 65%.
Sirup ini masuk ke lime mixing tank dengan injeksi awal susu kapur hingga pH menyentuh 10,5, lalu dipanaskan menjadi 75 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Inti dari proses ini ada pada karbonator bertingkat yang memanfaatkan gas CO2 hasil wet scrubber boiler. Karbonator 1 menurunkan pH ke angka 9,0, disusul karbonator 2 yang mengunci presisi pH di angka 8,5 secara absolut. Pemurnian sirup karbonatasi membutuhkan pemisahan mekanis bertekanan. Proses sirkulasi awal terjadi di rotary leaf filter yang diisi air panas 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Di sini, siklus pre-coating diaktifkan hingga media penyaring menempel sempurna pada daun filter dan menghasilkan cairan yang jernih secara visual. Endapan lumpur tebal kemudian dipadatkan menggunakan filter press. Operator harus mengawasi pressure gauge dengan sangat ketat. Batas kritis tekanan pelat adalah 4 bar. Jika instrumen menyentuh angka merah ini, filtrasi harus dihentikan seketika untuk mencegah kerusakan fatal pada membran penyaring. Peralatan yang handal tidak diciptakan saat musim giling, melainkan di luar masa giling. Kualitas gilingan tahun depan ditentukan oleh disiplin reparasi hari ini. Siklus kita sistematis, dimulai dari audit data inspeksi tahun lalu, dilanjutkan dengan pembongkaran total untuk membuka akses pada anatomi mesin yang tertutup kerak. Tahap ketiga adalah verifikasi keausan komponen menggunakan instrumen presisi dan balancing meter. Setelah itu, eksekusi perbaikan dan pengelasan dilakukan, diakhiri dengan kalibrasi ulang untuk memastikan toleransi zero defect saat mesin dipasang kembali. Pemeriksaan mekanis, kita harus diarahkan pada titik-titik rawan friksi dan tekanan tinggi. Fokuskan investigasi pada 4 area utama. Pertama, jaringan pompa sebagai jantung sirkulasi fluida. Periksa impeller dan pastikan tidak ada kebocoran sil mekanis. Kedua, badan evaporator. Lakukan uji ketebalan material dan identifikasi setiap potensi kebocoran vakum sekecil apapun. Ketiga, seluruh sistem valve atas dan bawah wajib terbebas dari hambatan kerak. Dan keempat, bersihkan juice heater dari scaling atau kerak tabung untuk menjamin efisiensi perpindahan panas tetap optimal. Zona pemurnian bukanlah area untuk kompromi. Pekerjaan ini melibatkan suhu ekstrim hingga 110 derajat Celcius, uap bertekanan, dan paparan kimia reaktif. Alat pelindung diri, sepatu safety, sarung tangan industri, kacamata pelindung, dan hard hat adalah perisai fisik yang wajib dikenakan. Lebih dari sekedar fisik, kita menegakkan perisai proses melalui manajemen risiko. Diberlakukan zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan prosedur, manipulasi data kualitas laboratorium, atau fraud pelaporan mesin. Seluruh parameter dan perbaikan wajib tercatat secara real-time. Sebagai penutup, mari kita tegaskan satu prinsip. Kualitas nira jernih bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah hasil irisan mutlak dari 3 elemen fundamental. Pertama, keandalan mekanis infrastruktur yang bebas kebocoran vakum. Kedua, akurasi kimiawi dan termal dalam mengendalikan injeksi kapur dan gas pada profil suhu yang tepat. Dan ketiga, disiplin manusia yang bekerja secara proaktif dan tanpa kompromi terhadap deviasi operasi. Rekan-rekan, jantung pabrik ada di tangan Anda. Mari pastikan detaknya berjalan sempurna. Terima kasih.